Shalom, halo, selamat siang untuk anak-anak ibu yang kelas 9 semuanya. Apa kabar hari ini, nak? Ibu berharap semua sehat-sehat ya. Walaupun masa pandemi seperti ini, ibu berharap semuanya tetap semangat. Oke, untuk hari ini, pertemuan ke-13, kita masuk materi di hukum Kirchhoff. Oke, untuk hukum Kirchhoff ini, nak, yang perlu kamu ketahui di sini adalah penghitungan kuat arusnya. Oke, kita mulai hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff, ini ya nak. Oke, ini adalah gambar dari hukum Kirchhoff itu sendiri, seorang ahli fisika. Oke, ini hanya sekilas apa penemuan dia. Itu adalah jumlah arus yang masuk sama dengan arus keluar. Oke. Kita lanjut, hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff untuk rangkaian listrik itu ada dua nanti ya, nak, ada dua. Jadi untuk kali ini kita pelajari itu di hukum satunya. Jadi di hukum duanya itu biasanya itu di SMA dipakai ya. Jadi untuk saat ini, untuk kali ini, pertemuan ini kita belajar hanya untuk hukum yang pertamanya saja. Oke, untuk hukum satu Kirchhoff membahas kuat arus yang mengalir pada rangkaian listrik yang dapat diterapkan pada rangkaian listrik tak bercabang atau seri maupun rangkaian listrik yang bercabang. Oke, kita kan tahu bahwa rangkaian listrik itu kan ada seri dan paralel, ya kan? Jadi di saat rangkaian seri atau paralel itu, dia ada titik cabangnya. Jadi titik cabang itu adalah batas dari masuk dan keluar. Oke, kita lanjut dulu ya. Hukum satu Kirchhoff untuk menghitung kuat arus pada rangkaian tidak bercabang itu berbunyi, pada rangkaian listrik tak bercabang, kuat arus di setiap titik pada rangkaian sama besar. Jadi kalau ada nanti rangkaian listrik dia tidak memiliki cabang, berarti untuk rangkaian seri. Oke, seri kan tidak ada bercabang karena dia satu kawat. Jadi kalau ada nanti rangkaian seri, jika ditanya di situ adalah konsep hukum Kirchhoff, maka besar arus listrik yang mengalir pada setiap titik itu adalah sama nilainya. Oke. Yang kedua, untuk hukum Kirchhoff pada rangkaian yang bercabang, yaitu seperti paralel ya. Kalau paralel kan ada bercabang dia, dibagi-bagi ya. Oke. Jadi hukum satu Kirchhoff untuk menghitung kuat arus pada rangkaian listrik bercabang atau paralel berbunyi, jumlah kuat arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan tersebut. Jadi berapa yang masuk, segitu juga yang keluar. Misalkan yang masuk adalah 6 ampere, maka yang keluar juga harus 6 ampere. Habis terpakai semua. Oke, maka secara otomatis, secara matematis dapat dituliskan bahwa di sini kalau ada 3 dia ya nak, kuat arusnya ya, I sama I1 sama dengan I2 tambah I3. I1 di situ adalah kuat arus yang masuk, I2 dan I3 itu adalah arus yang keluar. Berarti di arus masuk hanya ada 1. Arus yang keluar itu ada 2, I2 dan I3. Oke, untuk lebih jelasnya kita lanjut. Oke, ini ada sebuah gambar saya buat. Di situ titik cabangnya adalah yang gambar titik ini, nak. Oke, ada gambar titik di situ ya. Di mana di titik itu lihat tanda panah. Yang tanda panahnya menuju ke titik, itulah yang masuk. Kalau tanda panahnya menjauhi titik atau membelakangi titik, itu adalah yang keluar. Jadi kita lihat dari gambar, di situ yang masuk ada 3, yaitu I1, I3 dan I4. Tanda panahnya kan menuju ke titik. Itulah yang masuk. Berarti ada 3 yang masuk. Yang keluar yang mana? Berarti yang keluar itu yang membelakangi titik tanda panahnya. Berarti ada I2 dan I5. Jadi secara matematis untuk mengikuti konsep dari hukum satu Kirchhoff, maka persamaan yang bisa kita ambil, rumus yang bisa kita ambil untuk gambar di atas adalah berarti jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang masuk tadi ada 3, siapa aja? I1, I3, I4, dijumlahkanlah dia. Maka jumlah I masuk, berarti I1 tambah I3 tambah I4 sama dengan jumlah arus yang keluar. Yang keluar tadi ada 2, I2 dan I5.
Maka rumusnya adalah I1 tambah I3 tambah I4 sama dengan I2 ditambah I5. Oke? Jadi kalau ada nilainya, masukkan aja langsung nilainya. I1-nya berapa, I3-nya berapa, I4-nya berapa, I2-nya berapa, I5-nya berapa. Itu nanti biasanya kalau ada di sini 5 dia kuat arusnya, nak, itu ada satu yang tidak diketahui. Maka kita harus mencari yang satu tadi dengan pakai rumus ini. Oke, nanti di contoh soal lebih jelas, kita lanjut ya. Oke, ini contoh soalnya nomor 1. Di situ ada titik cabangnya ya, nak. Titik cabang itu berarti yang di tengah, titik pertemuan mereka. Oke, maka titik cabangnya ini ya. Ini titik cabangnya, nak, ini. Nah, ini ya yang saya tandai di sini. Ini ya, oke. Itulah titik cabangnya. Oke, pas di tengah-tengah. Jadi lihat tanda panah yang masuk ke cabang itu adalah I1 dan I2. Nah, yang keluar, yang membelakangi tanda panah, yang membelakangi titik, itu adalah I3 dan I4. Berarti I masuknya, arus yang masuk I1 dan I2. Arus yang keluar I3 dan I4. Oke, maka perhatikan gambar di atas. Pada titik P, dari sebuah rangkaian listrik ada 4 cabang. 2 cabang masuk dan 2 yang keluar. Jika diketahui I1 katanya 6 ampere, I2-nya 3 ampere, I3-nya 7 ampere, maka berapakah nilai 4? Maka buatlah dia rumus persamaan hukum Kirchhoff. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Maka lihat yang masuk adalah I1, I2, berarti tambahkan I1 tambah I2 sama dengan jumlah yang keluar I3 dan I4, berarti I3 tambah I4. Masukkanlah nilainya. I1 tadi 6 ampere, I2 3 ampere sama dengan I3 tadi 7 ampere ditambah I4. Karena I4 yang ditanya ya. Maka tambahkan 6 tambah 3 yang masuk ada 9. Nah, berarti 9 sama dengan 7 ditambah I4. Maka I4 sama dengan 9 dikurang 7. Maka I4 nilainya adalah 2 ampere. Jadi nak, berapa yang masuk berapa yang keluar harus sama. Coba, udah dapat I4-nya 2 ampere. Coba kita hitung. I yang masuk tadi I1, I2 jumlahnya berapa? 9. 6 tambah 3 9. Itu yang masuk. Yang keluar pun harus 9. Kita hitung yang keluar I3 dan I4. Berarti I3-nya tadi 7, I4-nya 2. Berarti 7 tambah 2 9. Berarti sama ya. Yang masuk 9, yang keluar juga harus 9. Oke, kita lanjut yang kedua. Di sini adalah contoh rangkaian paralel di mana I sama dengan 36 ampere. Nah, ya. Itu ada titik cabangnya. Yang mana titik cabangnya? Ini titik cabangnya, nak ya. I sama dengan 36 ampere. Oke, dicabangkan itu ada 3, I1, I2, I3. Oke, jika perbandingan antara I1 banding I2 banding I3 1 banding 2 banding 3, berapakah arus yang mengalir dalam masing-masing cabang tersebut? Maka buat langkah pertamanya, perbandingannya dulu. I1 banding I2 banding I3 itu adalah 1 banding 2 banding 3. Jumlahkan perbandingannya, 1 tambah 2 tambah 3, 6. Berarti ini nanti kita buat sebagai pembanding. Oke, karena nilainya belum diketahui berapa ampere, maka kita ambil dari pembandingnya. Oke, langkah kedua, hitunglah masing-masing arus berdasarkan perbandingan yang ada. Berarti kita hitung dulu di I1. Tadi I1-nya kan 1 perbandingannya. Maka buatlah 1 per. Berapa tadi jumlah perbandingannya? 6. Berarti 1 per 6 dikali berapa arus yang masuk? 36. Berarti 1 per 6 dikali 36 sama dengan 6 ampere. Begitu juga untuk I2. I2 nilai bandingnya adalah 2. Berarti 2 per. Berapa jumlah bandingnya tadi? 6. Berarti 2 per 6 dikali 36 arus yang masuk. Maka kalikan dia hasilnya 12 ampere. Berarti di I2 arus yang mengalir itu adalah 12 ampere. Yang terakhir adalah untuk I3. Nilai pembandingnya 3 tadi katanya. Nah, berarti 3 per 6 jumlah banding ya. 3 per 6 dikali arus yang masuk 36. Hasilnya adalah 18. Maka I1 6 ampere, I2 12 ampere, I3 18 ampere. Tadi yang masuk berapa totalnya? Yang masuk ada 36. Berarti yang keluar pun harus 36. Kita hitung. Berarti I1, I2, I3 itu yang keluar. Maka jumlah yang ketiga itu nak harus 36. Kalau tidak 36 berarti hitungan kita salah. Maka kita cek. Yang masuk 36. Oke, yang keluar I1, I2, I3. Jumlahkanlah dia I1, I2, I3. Maka hasilnya 6 tambah 12 tambah 18 hasilnya sama dengan
Iya, 36. Sama kan? Sama. Jadi kalau udah sama dia arus yang masuk dengan keluar, maka perhitungan kita sudah benar. Oke, mungkin sampai di sini untuk pertemuan hari ini. Kalau masih ada lagi yang tidak jelas, yang belum jelas atau yang kurang paham, silahkan japri ke WA saya apa yang belum dipahami ya nak. Oke, setelah ini ada di situ soal untuk tugas kita hari ini. Ibu minta dijawab dengan baik dan benar dan jujur ya nak, oke? Secara jujur dan mandiri. Silahkan kumpulkan ke GC. Ibu berharap tidak ada lagi yang kirimkan ke WA saya. Oke, sampai di sini hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.